Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan bahas mengenai bagaimana cara pengembalian barang dan dana di Shopee. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, jadi di sini aku mau cerita sedikit tentang permasalahan aku. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi kemarin itu aku mengajukan pengembalian dana di Shopee karena aku ada pesan barang di toko, aku lupa nama tokonya. Jadi aku ada pesan masker 60 pieces di toko tersebut, dan ternyata ketika barangnya sampai di aku, pihak toko atau penjualnya itu hanya mengirimkan barangnya itu 10 pieces. Jadi ada 50 pieces masker yang nggak dikirim oleh pihak penjualnya. Nah, disitu aku mengajukan pengembalian dana, dan alhamdulillah ketika aku mengajukan pengembalian dana, pihak tokonya atau penjualnya itu langsung menyetujui. Jadi pihak Shopee langsung mengembalikan dana aku ke ShopeePay. Jadi disitu pihak penjualnya langsung menyetujui, jadi permasalahannya itu langsung cepat selesai. Nah, di sini aku mau jelasin dulu syarat-syarat ketika kalian ingin mengajukan pengembalian barang dan dana di Shopee. Nah, kalian bisa mengajukan pengembalian barang dan dana di Shopee jika kalian mendapatkan barang yang rusak atau cacat. Jadi barangnya itu tidak berfungsi. Kalian bisa mengajukan. Lalu kalian mendapatkan barang yang tidak lengkap atau kurang. Nah, ini seperti permasalahan yang aku alami ya, yang udah aku jelasin tadi. Lalu ada barang yang tidak dikirim oleh pihak penjualnya. Itu kalian bisa mengajukannya. Nah, itu syarat-syarat ketika kalian ingin mengajukan pengembalian barang dan dana di Shopee. Nah, jadi ketika kalian ingin mengajukan pengembalian barang dan dana di Shopee, kalian tuh harus punya bukti yang akurat dan kuat. Nah, buktinya itu apa? Yaitu video. Nah, jadi ketika kalian ingin membuka paketan atau unboxing paketan, kalian videoin. Nah, itu jadi bukti yang akurat dan kuat banget. Ketika ada barang yang tidak dikirim atau barang yang rusak, itu kan bisa mengajukan pengembalian barang dan dana. Jadi kalian tuh punya bukti. Nah, misalnya kalian mengajukan pengembalian dana di Shopee. Nah, pihak penjual atau toko itu bisa menyetujui atau menolak pengajuan kalian. Nah, ketika pengajuan kalian itu ditolak oleh penjualnya, pihak Shopee akan menjadi penengah. Nah, pihak Shopee itu bakal meminta video ketika kalian unboxing atau membuka paketannya. Nah, itu yang tadi saya bilang, itu menjadi bukti yang akurat dan kuat banget ketika kalian ingin mengajukan pengembalian barang dan dana di Shopee. Nah, nanti pihak Shopee akan memberi keputusan pembeli atau penjual nih yang benar. Jadi kalau kita punya video, itu kan bisa jadi barang bukti. Nah, walaupun pihak penjual menolak, tetapi kita punya bukti videonya, pihak Shopee akan menyetujui pengembalian dana kita. Dan nantinya dananya itu akan masuk ke ShopeePay kita. Nah, gimana kalau kita nggak punya bukti videonya? Nah, jadi ketika si penjual menolak pengajuan kalian, terus pihak Shopee meminta kalian sebuah video buktinya, kalian nggak punya, ya otomatis pihak Shopee bakalan menolak pengajuan pengembalian dana kalian. Nah, jadi di sini aku saranin buat kalian, jika ingin mengajukan pengembalian dana, kalian harus ada bukti video untuk unboxing atau membuka paketan kalian. Nah, itu adalah bukti yang kuat ya. Nah, itu penjelasan sedikit dari aku mengenai syarat-syarat pengembalian barang dan dana di Shopee. Nah, untuk tutorialnya gimana cara pengembaliannya, kalian bisa tonton video aku yang ini. Nah, yang pertama kalian klik saya, lalu kalian klik barang yang dikirim. Nah, setelah itu kalian pilih toko mana yang ingin kalian ajukan pengembalian dananya. Nah, setelah itu scroll ke bawah, kalian klik ajukan pengembalian.
Nah, setelah itu kalian pilih barang mana yang ingin kalian ajukan pengembalian dananya. Nah, di sini aku pilih masker. Aku tinggal checklist aja. Nah, setelah itu kalian pilih alasan mengapa kalian ajukan pengembalian dana. Nah, di sini ada beberapa alasan. Aku pilih produk yang diterima tidak lengkap. Nah, setelah itu kalian tambahkan bukti foto barang yang kalian terima. Di sini aku ada 2 foto, jadi aku foto produknya dan bukti paketannya. Nah, lalu kalian ketikkan aja keterangan kenapa kalian mengajukan pengembalian dana. Nah, setelah itu kalian pilih solusinya. Di sini ada 2 solusi, yaitu pengembalian barang dan dana atau pengembalian dana saja. Jadi di sini aku pilih pengembalian dana aja ya. Karena kalau pengembalian barang dan dana artinya kita mengembalikan barangnya. Nah, kalau data-datanya udah kalian isi dan udah lengkap ya. Oh ya, di sini kalian harus mengisi alamat email kalian, nantinya kalian akan di-email oleh pihak Shopee-nya. Nah, lalu kalian klik kirim ya. Nah, setelah itu di sini kalian bisa berdiskusi ke penjualnya mengenai ajuan pengembalian dana ini ya. Nah, setelah itu nanti kalian akan dikonfirmasi oleh pihak Shopee-nya apakah pengajuan kalian itu disetujui atau tidak ya. Dan ini adalah notifikasi pengajuan pengembalian dana aku itu disetujui. Dan ini dananya bakal ditambahkan di ShopeePay. Dan dananya udah masuk ke ShopeePay aku. Nah, itulah penjelasan mengenai pengembalian barang dan dana di Shopee. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.